正式开始。关注和雷神，处死刑，立即执行。你们做一个最后告别吧。Hai para sobat pecinta Donghua, gimana kabarnya nih? Saya berharap semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita salah satu Donghua yang berjudul Swallowed Star Season 2, yang telah memasuki episode yang ke-29. Sebelum menyaksikan alur ceritanya, ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama, pastikan ambil posisi rebahan yang enak agar bisa enjoy menikmati alurnya. Yang kedua, pastikan yang lagi nongkrong jangan lupa kopi dan rokoknya. Bagi yang ngerokok ya. Yang ketiga, pastikan yang baru mampir agar bisa pencet tombol merah dan loncengnya, agar tidak ketinggalan alur cerita episode berikutnya. Baiklah, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya diceritakan Liao dan Venina telah ditangkap dan dibawa ke pengadilan Dewa Perang untuk diadili. Namun Liao dan Venina di dalam perjalanan mereka berhasil kabur melarikan diri. Mereka pun sempat mendapat perlawanan oleh pengawal, beserta 2 orang Dewa Perang perwakilan Hari Aliansi. Namun Liao dan Venina pun berhasil menghabisi mereka semua, serta menyabotase satu pesawat untuk mereka kabur menuju bagian Eropa. Kemudian terlihat Luo Feng bersama Nahwen sedang mengumpulkan bukti. Namun Nahwen mendapat kabar dari divisi keamanannya bahwa Liao dan Venina telah kabur. Diperkirakan mereka menuju bagian Eropa, dan wilayah tersebut adalah kekuasaan Hari Aliansi, yang dimana Nahwen pun menjelaskan kepada Luo Feng bahwa mereka menuju ke sana untuk mencari perlindungan. Nahwen pun menyarankan agar secepatnya mengirimkan bukti-bukti kejahatan yang telah dilakukan oleh Liao kepada pimpinan Dewa Perang. Luo Feng pun bergegas mengirimkan file data tersebut dan berhasil diterima oleh pimpinan Hong. Pimpinan Hong pun memerintahkan pengawalnya untuk mengabarkan informasi tersebut ke Hari Aliansi. Bertujuan tetua di sana bisa menangkap Liao dan Venina, untuk dideportasi kembali ke Aula Dewa Perang untuk diadili. Terlihat Liao dan Venina pun sampai di airport wilayah Hari Aliansi. Di sini mereka pun berpikir akan mendapat perlindungan. Namun sangat disayangkan informasi bukti-bukti kejahatan mereka telah sampai oleh tetua Hari Aliansi. Seketika muncullah Yesite. Ia adalah salah satu Dewa Perang perwakilan Hari Aliansi, yang mana ia mempunyai peringkat 4 di Aula Dewa Perang. Ia pun mempunyai kekuatan sama dengan Luo Feng. Dengan kekuatan mentalnya yang sangat kuat, terlihat Liao dan Venina merasakan kekuatannya hingga tak mampu bergerak. Yesite pun sedikit kesal dengan menghancurkan pesawat yang ditumpangi mereka karena ia mendapat kabar bahwa Liao dan Venina telah membunuh 2 orang Dewa Perang perwakilan Hari Aliansi ketika mereka mengawal Liao dan Venina. Setelah itu muncullah tetua Yanhai. Ia pun menyarankan kepada Yesita agar secepatnya menyerahkan kembali mereka ke Aula Dewa Perang untuk diproses hukum atas kejahatan mereka. Yanhai pun sempat mengatakan kepada Liao dan Venina agar mereka tidak melawan. Serta Yanhai berjanji akan mencoba sebisanya untuk membantu mereka ketika di persidangan, agar mereka dapat peringanan hukuman dari kejahatan yang dilakukan. Liao dan Venina pun dideportasi kembali ke Aula Dewa Perang. Episode pun berlanjut. Kita dibawa di Aula Persidangan Mahkamah Agung Aula Bela Diri Jixian. Yang mana dijelaskan di sini aula persidangan ini digunakan khusus untuk mengadili tindak kejahatan serius yang melibatkan para pejuang Dewa Perang di seluruh dunia. Para Dewa Perang serta tetua divisi masing-masing pun telah datang.
untuk menyaksikan persidangan, sekaligus keluarga Luo Feng yang akan menjadi saksi di persidangan. Terlihat Luo Feng bersama Inspektur Zhou pun datang. Inspektur Zhou pun sempat berbincang kepada Luo Feng. Ia pun menjelaskan bahwa persidangan ini akan disiarkan secara langsung ke seluruh penjuru dunia. Dan ketika Liao dan Venina dinyatakan bersalah akan menerima hukumannya langsung. Seketika Luo Feng pun disapa oleh Lai Meng, yang dimana Tetua Lai sempat menyinggung pada waktu ia bersih tegang sebelumnya, dan sangat meremehkan kekuatan Luo Feng. Namun ia sadar ketika ia bersama-sama menghadapi serangan gelombang monster tingkat 1 bahwa Luo Feng lah sempat menolongnya. Dan dari sana Tetua Lai Meng pun berusaha meningkatkan kekuatannya agar mengungguli Luo Feng. Tapi tak disangka kekuatan Luo Feng pun semakin bertumbuh pesat. Dan Tetua Lai sangat kagum dengan Luo Feng dan memberikan ucapan selamat. Terlihat Yan Hai pun menjelaskan kepada Ye Site bahwa ialah yang bernama Luo Feng, yang tingkatannya sudah mencapai Suprasing War God. Namun ia sudah menguasai 16 bilah kekuatan mental. Yang Hai pun berkata jika ia berhasil melakukan terobosan maka kekuatannya akan tak terbayangkan. Seketika Luo Feng sadar bahwa ia diperhatikan. Lalu Inspektur Zhou pun menjelaskan tentang mereka yang mana ia yang bernama Ye Site, salah satu dewa perang yang menduduki tingkatan 4 besar di Aula Dewa Perang. Dan di sampingnya Yan Hai dan ia merupakan dewa perang yang akan diprediksi menduduki tingkat 5 di Aula Dewa Perang. Persidangan pun dimulai, di mana Liao dan Venina pun telah memasuki aula persidangan untuk diadili. Terlihat para saksi dan pembela kedua belah pihak pun berdebat sengit, hingga bukti-bukti kejahatan yang dilakukan Liao dan Venina pun ditampilkan hingga membuat seisi aula persidangan sontak kaget melihat begitu kejinya apa yang dilakukan oleh Liao dan istrinya. Ketika hakim ingin mengetuk palu, seketika Yan Hai pun berdiri untuk mengajukan banding. Namun belum sempat ia berucap, datanglah pemimpin Aula Hong bersama Lei Shen. Lei Shen sendiri adalah pendiri Aula Bela Diri Ledian dan ia merupakan praktisi dewa perang terkuat kedua setelah pimpinan Hong. Kedatangan mereka berdua di persidangan bertujuan memastikan bahwa peradilan berjalan dengan seadil-adilnya, tanpa ada kecurangan dan unsur keberpihakan antara masing-masing pihak. Sontak Yan Hai pun melihat mereka berdua terdiam dan terlihat seperti emosi karena tidak bisa berkutik untuk membela Liao dan Venina. Terlihat Liao dan Venina pun pasrah, karena sadar bahwa tidak ada seorang pun lagi dapat membela mereka. Hakim pun membacakan keputusannya, bahwa Liao dan Venina dinyatakan bersalah, dengan membunuh para prajurit dan mengancam keselamatan keluarga pejuang, serta mengancam nyawa seluruh kota. Maka dinyatakan suatu kejahatan besar yang tidak bisa diampuni. Mereka pun dijatuhi hukuman mati dan langsung akan dieksekusi. Terlihat Liao dan Venina tertunduk lemas setelah mendengar putusan. Mereka pun segera digiring keluar dan diantar ke tempat eksekusi. Sekilas terlihat pandangan Venina ke Yan Hai. Yan Hai pun merasakan bahwa Venina seakan belum berhenti ingin terus berjuang. Scene pun berpindah, di mana kita diperlihatkan Inspektur Zhou dan Lai Mei mengawal Liao dan Venina ke tempat eksekusi. Terlihat mereka pun sudah sampai di tempat eksekusi. Namun di sini Inspektur Zhou merasakan suatu firasat aneh setelah melihat Liao dan Venina begitu tenang dan seakan merencanakan sesuatu kembali. Namun Lai Mei pun berucap kepada Inspektur Zhou bahwa mereka tidak akan sempat untuk melawan karena kekuatan mereka masih di bawah Inspektur Zhou dan Li Mei, kecuali Liao melakukan terobosan. Terlihat Liao dan Venina pun sudah bersiap di tempat eksekusi, dan sempat Inspektur Zhou pun mengatakan kepada mereka agar mengucapkan salam perpisahan. Namun tak selang lama Venina pun mengorbankan dirinya untuk Liao agar Liao menggunakan teknik terlarang yaitu teknik pengorbanan darah. Terlihat Liao pun dengan berat hati menggunakan teknik tersebut agar bisa membalaskan dendamnya kepada Luo Feng. Pada akhirnya teknik tersebut pun dilakukan oleh Liao yang mengakibatkan Liao dapat menerobos level tingkatannya. Terlihat Inspektur Zhou dan Li Mei mencoba menggagalkan Liao menerobos namun sayang mereka tidak bisa menghentikannya. Terlihat Liao pun sudah menerobos level tingkatannya yang membuat aura kekuatannya begitu dahsyat. Dengan penuh amarah ia pun menghajar Li Mei dan Inspektur Zhou.
Nampak jelas perbandingan kekuatan yang dimiliki Liao saat ini berkali-kali meningkat pesat setelah melakukan terobosan dan seakan kekuatan yang dimiliki Inspektur Zhao dan Li Mei saat ini pun terlihat tidak apa-apa nih. Walaupun Inspektur Zhao dan Li Mei menyerang bersamaan pun mereka sangat kewalahan menghadapi Liao. Terlihat Li Mei pun sempat terkena serangan Liao yang mengakibatkan luka parah. Seketika Inspektur Zhao ingin menolongnya Li Mei, ia pun terhempas jauh. Lalu seketika Liao pun meninggalkan mereka pergi untuk mencari Luo Feng. Inspektur Zhao pun hendak mengejar Liao dengan menggunakan skateboard terbangnya, namun sayang, skateboardnya telah dipasang bom dan seketika meledak. Di sisi lain para petinggi pun menyaksikan kejadian tersebut. Dan pemimpin Hong pun memerintahkan Yao Rao bersama Vladimir untuk mengejar Liao. Dengan menggunakan pesawat pribadi Hong karena melihat kekuatan cahaya Liao yang begitu cepat, ditakutkan jika memakai pesawat biasa susah untuk mengejarnya. Mereka pun diperintahkan Hong ketika telah bertemu Liao agar mereka bekerja sama untuk membunuh Liao. Yao Rao dan Vladimir pun segera pergi. Pemimpin Hong pun melihat layar monitor yang dimana ia melihat ada satu pergerakan yang begitu cepat seperti menuju ke tempat di mana Liao berada. Setelah itu ia pun melihat di dalam sekitaran aula yang mana Luo Feng sudah tidak berada di sana dan dipastikan pergerakan tersebut adalah Luo Feng. Di sisi lain terlihat Luo Feng telah sampai di tempat pertempuran terjadi. Dan ia hanya menemukan Inspektur Zhao dan Lai Mei yang terluka parah bersamaan para prajurit yang tewas. Terlihat Luo Feng pun begitu marah dan bergegas menyusul Liao. Ia pun sempat ditahan oleh Inspektur Zhao. Karena mengingat Liao telah menerobos yang mengakibatkan peningkatan kekuatannya begitu pesat dan dahsyat, ditakutkan Luo Feng bukan tandingannya lagi. Namun Luo Feng pun tetap akan pergi. Dan mengatakan bahwa semuanya dimulai darinya, maka ia pula lah akan mengakhirinya apapun yang terjadi. Lalu Luo Feng pun pergi mengejar Liao. Dengan menggunakan alat komunikasi canggihnya, Luo Feng pun berhasil mendeteksi keberadaan Liao. Ia pun dengan segera mengejarnya. Terlihat Yao Rao pun dan Vladimir telah di dalam perjalanan. Ia pun mendeteksi pergerakan Luo Feng di radar. Mereka pun bergegas mengejarnya agar bisa mencegah sebelum pertempuran antara Luo Feng dan Liao terjadi. Scene berpindah, di mana Luo Feng telah bertemu dengan Liao. Tak hayal Liao pun begitu emosi dan menyalahkan atas kematian anak dan istrinya yang disebabkan oleh Luo Feng. Namun Luo Feng pun dengan amarah juga mengatakan bahwa kematian anaknya dikarenakan kesombongannya sendiri dan kematian istrinya karena Liao lah yang membunuhnya sendiri. Seketika, mendengar jawaban Luo Feng membuat amarah Liao tak terkendali. Dan Liao menyerang Luo Feng dengan membabi buta. Pertarungan pun berjalan dengan sengit. Luo Feng pun menggunakan kekuatan mentalnya dengan mengeluarkan pisau terbangnya dan sempat melukai Liao. Namun setelah itu, Liao pun bisa membaca pergerakan pisau terbang Luo Feng dan dengan mudah menghindar dari serangan Luo Feng. Lalu Liao pun menghajar Luo Feng habis-habisan sampai mengakibatkan Luo Feng jatuh tersungkur di reruntuhan gedung. Dan tak habis di situ, Liao pun tak memberi kesempatan Luo Feng untuk menghindar. Setelah tersungkur ia pun mengeluarkan kekuatan bilah cahayanya yang menghantam Luo Feng. Namun Luo Feng pun dengan cepat menggunakan bilah pisaunya menjadi sebuah perisai gunung untuk menahan serangan Liao. Dan Luo Feng berhasil menahan serangan Liao. Namun Liao pun tak berhenti, ia pun mengeluarkan seluruh energi kekuatannya hingga membentuk sebuah energi besar yang seakan ia sengaja ingin menghancurkan Luo Feng beserta seisi bumi. Dan film pun bersambung. Di episode ini kita diperlihatkan lagi dengan karakter baru yang bernama Lei Shen. Walaupun di episode sebelumnya diperlihatkan, ketika Luo Feng di peradaban kuno nomor 9 bertemu dengan otak pengendali yang menjelaskan tingkatan kekuatan masing-masing. Terlihat perbedaan tingkat kekuatan pimpinan Hong dan Lei Shen, namun itu sebatas sekilas dan baru di episode ini Lei Shen diperlihatkan kemunculannya. Ia pun dijelaskan adalah salah satu pendiri Aula Dewa Perang dan ia pun salah satu terkuat di bumi setelah pimpinan Hong. Sayangnya di episode ini tidak dijelaskan bahwa Liao menerobos tingkatan apa. Tapi melihat pertarungannya yang begitu dominan melawan Luo Feng, diperkirakan Liao telah menembus tingkat Suprasing War God level menengah. Tapi membuat penasaran lagi setelah melihat kekuatan Liao menerobos. Pimpinan Hong pun hanya mengutus Yao Rao dan Vladimir untuk membunuh Liao.
Sekuat apa sih Yao Rao dan Vladimir karena di episode sebelum-sebelumnya tidak dijelaskan tingkatan mereka. Apa semua pengawal pribadinya Hong telah menembus tahap tingkatan akhir Suprasing War God ya? Oke deh, semoga episode-episode berikutnya bisa terbuka semua teka-tekinya. Sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye.